Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini. Ini narasi propaganda, Pak Mahfud. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anda tentu paham porsi Mahkamah Konstitusi. Anda tentu paham bahwa pokok-pokok aduan yang sementara kalian ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak bersinggungan dengan wilayah Mahkamah Konstitusi. Bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Kalian ini kan sedang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menangani sebuah persoalan yang bukan merupakan wilayah Mahkamah Konstitusi. Apakah karena Anda mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga Anda bisa bermain belakang untuk mendorong agar persoalan yang bukan merupakan kewenangan MK ini kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi? Masing-masing lembaga dengan porsinya. Jangan Anda memaksa MK untuk mengambil, menindak yang bukan porsi Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kenapa ya Pak Mahfud MD belakangan ini kok semakin terlihat seperti provokator ya? Ada salah satu narasi propaganda juga yang dihembuskan oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD mengatakan, ya semoga Mahkamah Konstitusi bisa menjaga marwahnya. Dalam artian bahwa kalau Mahkamah Konstitusi itu menjaga marwahnya, harus menerima aduan kubu 01 yang pasangan capres-cawapresnya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan juga kubu 03 yang pasangan capres-cawapresnya Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini narasi propaganda, Pak Mahfud. Kenapa saya katakan narasi propaganda? Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anda tentu paham porsi Mahkamah Konstitusi. Anda tentu paham bahwa pokok-pokok aduan yang sementara kalian ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak bersinggungan dengan wilayah Mahkamah Konstitusi. Bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Kalian ini kan sedang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menangani sebuah persoalan yang bukan merupakan wilayah Mahkamah Konstitusi. Lalu kenapa Anda menebar narasi propaganda seperti ini? Pak Mahfud, kembalilah kepada Pak Mahfud MD yang dulu, yang selalu objektif, yang selalu edukatif dalam kehadirannya, dalam narasi-narasinya. Hentikanlah sikap-sikap narasi-narasi propaganda ini. Hentikan Pak Mahfud MD. Saya berpendapat, seandainya ketika Pak Mahfud MD ini dilamar sebagai calon wakil presiden PDIP, pendamping Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD terus melangkah dengan gagah berani, tetap agresif memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, maka besar sekali kemungkinan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini kuncinya Pak Mahfud MD. Kuncinya ada di situ. Tapi ketika Anda dipinang sebagai calon wakil presiden,
Partai PDIP, pendamping Capres Ganjar Pranowo, Anda melempem. Isu tentang RUU perampasan aset koruptor kian meredup dan lama-kelamaan hilang permanen dari peredaran opini. Ini kesalahan Pak Mahfud MD. Ataukah memang Anda melakukan pertukaran? Wes sudahlah RUU perampasan aset koruptor, diamkanlah. Sebagai imbalannya Anda menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Apakah ada tawaran seperti itu? Sehingga setelah Anda dipinang sebagai cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo, isu tentang RUU perampasan aset koruptor itu menjadi meredup dan lama-lama benar-benar hilang dari peredaran informasi Pak Mahfud MD. Jadi ada ketidakrelevansi antara kampanye-kampanye Anda dan juga capres Anda Ganjar Pranowo dengan sikap yang telah Anda tunjukkan. Anda dan capres Anda mengkampanyekan penegakan hukum. Kalian menjanjikan gambaran penegakan hukum yang lebih baik apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini kontraproduktif dengan tupoksi Anda semasa menjabat sebagai Menko Polhukam. Kontraproduktif. Kenapa? Karena menurut saya secara pribadi, Anda itu gagal ngurusi segala yang berkaitan dengan penegakan hukum semasa Anda menjabat sebagai Menko Polhukam. Lalu ketika menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Anda menjanjikan suatu wajah penegakan hukum yang lebih baik lagi kepada rakyat. Kontraproduktif. Demikian juga soal pemberantasan korupsi. Ini juga menjadi poin kampanye Anda dan capres Anda. Lah, kontraproduktif juga Pak Mahfud MD. Rakyat udah pandai menilai Pak Mahfud. Pahamilah bahwa rakyat sudah pandai menilai. Dan tidak mudah lagi rakyat itu dibodoh-bodohi dengan narasi-narasi kampanye yang manis-manis. Anda menjanjikan pemberantasan korupsi apabila terpilih. Tetapi langkah Anda memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor terhenti. Kan kontraproduktif Pak Mahfud MD. Jadi rakyat itu nggak bisa Anda bodohi. Nggak bisa Anda bujuk rakyat dengan narasi-narasi kampanye yang kontraproduktif dengan sikap Anda. Dan sekarang, setelah kalah Pilpres 2024, Anda itu menjadi pribadi yang sama sekali bukan seorang Mahfud MD yang dikenal oleh rakyat Indonesia selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Jauh sebelum memasuki masa kampanye, Anda masih sempat mengulangi narasi Anda. Coba lihat. Pilpres 2024 nanti, pihak yang kalah pasti menuduh KPU curang. Narasi yang sama di beberapa tempat, beberapa kesempatan, beberapa kali. Tidak hanya satu kali Anda katakan itu. Bahwa pihak yang kalah tentu akan menuduh KPU curang. KPU curanglah, yang ini curanglah, itu curanglah. Jadi menurut saya, narasi kecurangan pemilu merupakan bukti bahwa Anda kalah. Narasi kecurangan selalu berhembus dari pihak yang kalah dalam pertarungan pemilu. Bukankah begitu Pak Mahfud MD? Jadi cukup sudahlah. Rakyat ini sudah capek. Capek mengikuti segala
propaganda isu yang kalian hembuskan. Sekali lagi, rakyat tidak butuh soal perebutan kekuasaan, pemindahan kekuasaan. Rakyat nggak butuh itu. Itu bukan urusan rakyat. Itu urusan para elit politik. Urusan kalian. Urusan Pak Mahfud MD. Urusan Pak Ganjar Pranowo. Urusan Pak Anies Baswedan. Urusan Gus Muhaimin Iskandar. Urusan kalian para elit partai politik. Bukan urusan rakyat. Rakyat hanya membutuhkan sosok calon pemimpin bangsa yang sama baik atau jauh lebih baik dari Presiden Jokowi. Nah, kalau di mata rakyat, Presiden Jokowi itu seumpama seorang bapak, dianggap seperti seorang bapak. Mampukah pemimpin bangsa ke depan lebih dari itu? Ini yang menjadi tanda tanya. Jadi kesimpulannya menurut saya melihat upaya menggugat hasil Pilpres 2024. Ini ngawur. Jelas-jelas ngawur. MK dipaksakan untuk mengadili sebuah persoalan yang jelas-jelas bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil-dalil yang diajukan, dalil-dalil yang dikemukakan, jelas terpampang dan terlihat oleh rakyat bahwa itu merupakan persoalan yang menjadi wilayah kewenangan Bawaslu, KPU, Gakumdu, bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah karena Anda mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga Anda bisa bermain belakang untuk mendorong agar persoalan yang bukan merupakan kewenangan MK ini kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi? Jangan merusak tata kelola negara ini, Pak Mahfud. Masing-masing lembaga dengan porsinya. Jangan Anda memaksa MK untuk mengambil, menindak yang bukan porsi Mahkamah Konstitusi. Artinya, Anda sama sekali tidak menghormati tata kelola negara kita. Tolong tunjukkan sikap negarawan dan berikan narasi-narasi yang edukatif yang bisa mencerdaskan masyarakat. Saya minta tolong. Kalian punya hak. Kalau ada rasa ketidakpuasan hati terhadap hasil pemilu 2024, hasil Pilpres khususnya, silahkan digugat, silahkan diadukan. Tapi jangan paksa Mahkamah Konstitusi mengambil sesuatu yang bukan porsinya. Jangan memaksa Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti sebuah persoalan yang bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.